kembali lagi di Sniper Podcast bersama aku, Aprilia Cahaya Aulia. Aku kelas 12 DKV 2. Nah, pada kesempatan podcast kali ini ada bintang tamu spesial loh. Siapa ya, yo? Ada yang tahu nggak? Ayo coba tebak siapa. Oke deh, mungkin dari teman-teman yang nonton gak ada yang tahu nih ya. Oke deh, tanpa berlama-lama deh, langsung aja yuk kita saksikan dan kita sambut bintang tamu spesial kita. Selamat datang Bapak. Selamat pagi. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Oke, jadi Bapak, kita itu banyak banget Bapak pertanyaan dari teman-teman. Oke. Bapak ini keren banget. Dari bajunya banyak tanda-tandanya. Siap. Masya Allah banget. Impian banyak orang. Oh iya. Nah, dari beberapa pertanyaan, kita tuh bingung Bapak. Kira-kira Bapak dari siapa gitu ya Pak? Aja ya Pak, yuk kita perkenalan aja ya Pak ya. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak April. Sebelumnya perkenalkan saya Eko Marianto, Kabid Pembinaan Masyarakat Satpol PP Provinsi Jawa Tengah. Oke deh, nah teman-teman kan banyak banget yang tanya nih Bapak, sebenarnya tadi yang apel tuh siapa sih gitu ya Pak? Satpol PP tuh sebenarnya apa sih? Banyak banget pertanyaan gitu ya. Gitu, Pak. Siap. Oke deh, langsung aja kita kupas tuntas di podcast kali ini. Nah, kira-kira Bapak bisa menjelaskan tidak apa Satpol PP sebenarnya, tujuannya, fungsinya itu apa sih Bapak, dari penjelasan sedikit aja. Karena menurut saya dan setahu saya Satpol PP itu yang kayak itu loh Pak, yang di jalan kayak pedagang kaki lima gitu Pak. Setahu saya itu juga orang-orang yang anak siswanya yang tidak tertib atau bolos keluar sekolah, itu setahu saya Satpol PP. Barangkali Bapak ada yang mau ditambahkan, semua tahu. Baik, sebenarnya siap. Silakan. Ya, terima kasih Di Ilia. Memang selama ini stigma yang terbangun di masyarakat, kalau kita dengar diksi Satpol PP itu pasti itu aparat yang ngejar-ngejar pedagang gitu kan, yang suka gusur-gusur rumah gitu kan, yang suka razia anak-anak sekolah yang bolos. Tapi itu benar. Tapi tugasnya ternyata tidak hanya itu. Banyak sekali tugas Satpol PP sesuai yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tugas Satpol PP itu utamanya ada 3. Yang pertama, penegakan perda dan perkada. Yang kedua, menyelenggarakan Tibum Tranmas. Dan yang terakhir adalah menyelenggarakan Linmas. Kita kupas yang pertama dulu nih. Perda itu apa sih? Perkada itu apa sih? Perda itu peraturan daerah. Peraturan yang dibuat di daerah antara DPRD daerah dan juga kepala daerah. Sedangkan peraturan kepala daerah adalah peraturan kepala daerah di wilayah tersebut. Kita tahu daerah itu ada daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Sebagaimana SMK 1 Pringapus ini ada di wilayah Kabupaten Semarang. Berarti seluruh wilayah di Kabupaten Semarang harus melaksanakan Perda Kabupaten Semarang. Juga karena di sini adalah bupati, maka peraturan kepala daerahnya adalah peraturan Bupati Kabupaten Semarang yang harus dipatuhi. Kami yang Satpol PP Provinsi adalah menegakkan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah dan juga peraturan Gubernur selaku pemimpin wilayah provinsi. Kemudian yang kedua tadi menyelenggarakan Tibum Tranmas. Tibum Tranmas itu apa? Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Jadi kami tidak bisa bekerja sendiri untuk bisa memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, harus bekerja sama dengan seluruh instansi pemerintah, antara lain TNI, Polri, pemerintah daerah, dan juga pasti perlu peran serta dari masyarakat dan juga adik-adik pelajar karena semuanya tidak mungkin kami lakukan sendiri seperti itu. Oleh karena itu kita selalu bersinergi, berkolaborasi dengan seluruh aparat pemerintah, baik di daerah kabupaten, provinsi, bahkan sampai ke pusat. Karena sinergi itu jadi faktor utama menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir adalah perlindungan masyarakat. Masyarakat perlu dilindungi karena mereka ingin melakukan aktivitas itu tenang, nyaman. Kita ibaratkan misalnya masyarakat sedang berjalan sendirian di waktu malam, tiba-tiba dia didatangi orang jahat.
Yang kita kenal sebenarnya begal. Kan nggak nyaman tuh kita berangkat. Padahal ini tempat tinggal saya tinggalnya di rumah di sini. Kita kan tidak bisa seperti itu, negara harus hadir, makanya kami Satpol PP punya tugas untuk memberikan perlindungan ke masyarakat. Dan pada saat sekarang ini, fungsi Linmas yang dulunya kita kenal sebagai Pak Hansip, Pertahanan Sipil yang seragamnya hijau-hijau itu sekarang sudah bermetamorfosa menjadi Linmas. Linmas kami ada di desa-desa, tempat wilayah pemerintahan yang terkecil. Ya, di mana mereka sudah dekat sekali dengan masyarakat dan bahkan anggotanya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Dia bisa tahu karakter di sana seperti apa. Itulah yang kita harapkan bahwa masyarakat hadir, Linmas hadir di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Gitu, baik Pak. Nah, buat teman-teman nih yang dari tadi tanya, sebenarnya Satpol PP itu benar ya Pak tugas tadi ya? Betul. Yang saya sebutkan tuh benar, tidak salah. Namun ada tugas inti atau tugas utama yaitu memberikan kenyamanan ya kan Pak, untuk ketertiban juga masyarakatnya yang sesuai dengan peraturan di kabupaten ya, ataupun Pak? di provinsi. Di provinsi kayak gitu guys. Oke deh. Nah Pak, dari sekian banyak tugasnya Satpol PP nih Pak, kira-kira itu bagian mana sih Pak yang paling sering bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya tuh untuk pelajar Pak? Oke. Yang paling sering bersentuhan adalah teman-teman kami yang di kabupaten kota tentunya, karena wilayah terdekat di daerah adalah kabupaten kota. Makanya Satpol PP kabupaten kota punya peran yang sangat penting karena langsung melayani masyarakat. Sementara kami di provinsi kan rentangnya adalah antar kabupaten kota. Wilayah Jawa Tengah ada 35 kabupaten kota. Kami tidak mungkin menjangkau dari ujung Cilacap, Rembang, Blora, Brebes dalam waktu yang bersamaan. Makanya kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman Satpol Kabupaten Kota untuk bisa lebih melayani masyarakat. Contohnya ini, salah satu tadi pagi kami sudah ada di SMK 1 Pringapus untuk melaksanakan program Satpol PP Khusus School. Itu adalah upaya kami untuk lebih mendekatkan Satpol PP ke masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Untuk tadi setidaknya kalau kita merubah frontal stigma masyarakat kan susah. Tapi kita insertkan sedikit-sedikit. Oh ya, ternyata Satpol PP ada kayak gini. Dia mendatangi sekolah, mendatangi kampus, mendatangi perusahaan atau BUMD, mendatangi organisasi masyarakat yang lain untuk bisa berkomunikasi. Sebenarnya kami hadir untuk masyarakat, kami hadir untuk teman-teman siswa-siswi dan juga sivitas sekolah seperti itu. Jadi banyak tugas di Satpol yang memang langsung bersentuhan dengan masyarakat ada di Satpol Kabupaten Kota seperti itu. Oke, baik Bapak, terima kasih. Nah, ada juga Pak pertanyaan dari teman-teman nih Pak. Kira-kira kan kalau di Satpol PP tadi Bapak bilang ada di beberapa tingkat ya Pak ya, dari tingkat provinsi, kabupaten, kota gitu ya Pak. Kira-kira itu perannya itu sama atau beda-beda gitu ya Pak setiap tingkatnya kira-kira? Secara general karena kita berdasarkan undang-undang tadi tugasnya sama. Sama. Tapi untuk ke fungsi itu berbeda-beda karena masing-masing wilayah, kabupaten, kota dan provinsi tadi punya perda tersendiri. Perda di Kabupaten Semarang belum tentu sama perda di Kota Salatiga. Seperti itu. Perda di Provinsi Jawa Tengah belum tentu sama di Provinsi Jawa Timur. Makanya masing-masing punya istilahnya wilayah tugas yang berbeda-beda. Tetapi semenjak undang-undang kewenangan daerah yang berpindah antara tugas pembagian pendidikan SMA, SMK, SLB menjadi kewenangan provinsi, makanya kami Satpol PP Provinsi juga mempunyai tugas untuk bisa memberikan pembinaan ke adik-adik SMA, SMK di seluruh wilayah Jawa Tengah. Meskipun adik-adik yang di SMK Negeri 1 Pringapus itu wilayahnya Kabupaten Semarang, tapi kami karena kewenangan provinsi boleh untuk memberikan tadi berbagai macam kegiatan acara melibatkan dari adik-adik semua. Tetapi Kabupaten Semarang karena sebagai wilayah tugasnya bisa juga mengakses teman-teman di SMA dan SMA karena kepanjangan tangan dari kami. Biar kami kalau misalnya Ungaran ada berapa kecamatan kan kami tidak bisa menjangkau. Lebih baik yang teman-teman di Satpol Kabupaten saja. Ini tolong ada SMK misalnya Banga, SMA Banca, SMK di Bandungan, SMK di Kalimun dan sebagainya
dalam waktu yang sama minta kami datang kan tidak mungkin gitu kan, makanya yuk teman-teman di Satpol Kabupaten bantu kami seperti itu. Jadi kami selalu berkoordinasi, kolaborasi hingga semua pelaksanaan kegiatan di Satpol PP bisa berjalan secara maksimal seperti itu deh. Berarti untuk tujuan utama tuh tetap sama ya? Sama, Pak? tujuannya Karena sama. kita berbeda-beda ya Pak. Wilayahnya, betul. Jadi mungkin ada sedikit beberapa yang berbeda ya Pak. Untuk tujuan utama adalah sama. Oke. Nah Pak, di atas tadi kan kita bisa saja ada kegiatan nih Satpol PP Gastoskol. Nah, apakah kegiatan itu tuh bentuk kerjasama yang sudah dilakukan Satpol PP dengan sekolah-sekolah untuk mencegah kenakalan remaja? Betul sekali. Itu salah satu. Salah banyaknya ada lagi. Salah satu memang kita membuat kegiatan Satpol PP Gastoskol agar kami tadi bisa dekat dengan sekolah, kemudian dengan siswa-siswi agar mereka tahu sebenarnya tugas Satpol PP itu tidak hanya seperti yang mereka pikirkan, masih ada yang banyak termasuk peran kita untuk pencegahan dan juga sosialisasi terkait peraturan dan ketentuan hukum di daerah masing-masing, baik itu wilayah kabupaten ataupun di provinsi, seperti itu. Oke deh. Nah, kira-kira ya Pak, kita kan nggak tahu ya programnya kan yang saya tahu ya, ini kan baru Satpol PP Gastoskol. Kira-kira tuh dalam program, apakah ada program rutinan Pak yang dilakukan Satpol PP? Karena kan kita nggak banyak yang tahu. Dari ini Bapak bisa share ke kita. Oke, siap. Gitu. Kami selain di Satpol PP Gastoskol sudah mulai mencoba menjadikan mitra Trantip bagi sekolah-sekolah. Jadi kami jadikan mitra. Kalau di setiap sekolah mungkin sampai saat ini mungkin masih ada yang PKS, polisi keamanan sekolah itu masih ada ya kegiatan. Ya, oke. Kita jalin komunikasi dan kita himpun dalam suatu wadah yang namanya mitra Trantip di sekolah. Selain dari murid, kami juga mengajak guru-guru BK. Nah, karena selama ini yang bisa menjadi tempat curhat. Murid-murid kan biasanya guru BK gitu kan. Meskipun sangat jarang sekali adik-adik yang ke sana karena mesti takut kalau dipanggil BP atau BK itu kan pasti sudah trauma dulu gitu. Tapi sebenarnya beliau-beliau itu Bu Guru BK, BP itu adalah pengganti terdekat orang tua selama di sekolah tentunya ya, bahwa beliaunya yang harus bisa mengetahui sampai sejauh mana adik-adik semua mengikuti pelajaran dan juga bersikap dan bertingkah laku sebagaimana yang sudah diinginkan orang tua di rumah. Orang tua begitu anak berangkat kan taunya pasti ke sekolah nanti hasilnya baik, tapi ternyata belum tentu juga. Lah itulah jembatannya adalah dari guru BP. Jadi jangan takut anak-anak untuk ke BP. Selain mitra Trantip itu kita juga punya program-program lainnya yang pasti kita selalu melibatkan teman-teman di kabupaten kota, misalnya untuk patroli ketertiban, karena memang banyak sih adik-adik kita yang ya namanya anak muda ya, energinya berlebih. Ini Pak Guru dan Bu Guru rapat, wah kita cabut saja. Nah itulah akhirnya ke tempat-tempat yang kurang bermanfaat, itu ke terminal, kemudian ke lapangan bola, stadion apa yang tidak ada jadwal di sana, nggak ada pertandingan bola, nggak ada kegiatan apapun, tapi ternyata cuma nongkrong saja dan dampaknya pasti negatif. Akhirnya kita patroli bersama untuk menjaga ketertiban adik-adik. Waktunya sekolah harus sekolah. Nanti setelah selesai jam sekolah silakan, monggo aktivitas apapun silakan, yang penting positif seperti itu. Itulah kolaborasi kami dengan beberapa stakeholder baik di kabupaten kota maupun sekolah itu sendiri. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang dari tadi tanya kira-kira programnya masuk Gastoskol ternyata banyak ya Pak. Banyak, insya Allah. Banyak sekali yang pasti bermanfaat selain bagi masyarakat juga bagi pelajar. Untuk lebih menertibkan siswanya, nek wayah belajar ya belajar, sekolah juga sekolah gitu ya Bapak ya. Seperti itu. Oke deh. Nah, sekarang ya Pak, di era maraknya kenakalan remaja, contohnya kayak bullying di media sosial ya Bapak ya. Nah, kira-kira tuh pandangan Bapak itu faktor terbesar penyebab
kenakalan remaja saat itu apa sih Pak? Dan bagaimana sih Pak cara mengatasinya? Karena sampai saat ini banyak banget ya Pak bullying di media sosial gitu ya. Gimana nih Pak? Memang dengan adanya perkembangan zaman mau tidak mau kita harus mengikuti. Kalau tidak mengikuti pasti tertinggal gitu kan. Kita sudah sekarang eranya AI juga. Banyak orang tidak berada di suatu tempat, ternyata tiba-tiba fotonya, videonya muncul di situ. Semua karena AI, ya kan? Kita tinggal modal ngambil foto dari mana, tiba-tiba dia ada di situ. Itu kan kalau kita sikapi dengan baik, itu kan bisa jadi bumerang buat kita. Akhirnya digunakan untuk kejahatan misalnya. Jadi penakalan remaja saya pikir ada dua faktor dari internal maupun eksternal. Internalnya pasti kita tahu, adik-adik semua kan Gen Z ya. Gen Z pasti berbeda dengan saya gitu kan, dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dari adik semua. Maka mereka ini sedang krisis identitas. Jadi sebenarnya saya itu harus bersikap sebagai apa sih di Gen Z ini gitu kan. Kemudian lemahnya kontrol diri, kita tidak bisa ngontrol diri kita, mudah terpengaruh. Terus terang, saya pun juga punya anak yang Gen Z juga gitu kan. Nah, jadi mereka cenderung menyendiri gitu kan. Menyendiri dalam arti saya lebih percaya gadget saya, diri saya, daripada bersosialisasi dengan orang lain seperti itu. Jadi info yang diterima yang ada di HP itu, yang ada di gadget itu, akhirnya jadinya ya sudah, apa yang dikatakan gadget itu dia yang ikuti. Padahal masih ada orang tua, masih ada keluarga, masih ada bapak ibu guru itu yang mereka kadang ulang di HP aja seperti itu, yang di medsos, nah yang di medsos saja seperti itulah yang harus kita perbaiki. Jadi kita juga harus merhatikan mereka punya gangguan emosional yang tinggi, cenderung pengen merdeka, pengen bebas, ya kan, apa namanya, saya pengen menunjuk ini loh, saya bisa mengatasi semua apa yang menjadi permasalahan dunia ini dengan saya sendiri, seperti itu. Dan tapi di satu sisi mereka kalau saat ditanya, kemudian diajak berdiskusi, hadir di tempat yang banyak orang, itu cenderung kepercayaan dirinya rendah. Dia cenderung nggak mau jangan saya, nggak mau jangan saya, itu seperti itu. Itu krisis kepercayaan dirinya juga tinggi. Makanya ya mohon maaf, dari beberapa riset teman-teman kami yang ada di psikologi cenderung rentan untuk melakukan bunuh diri seperti itu. Ya itulah makanya tugas adik-adik semua, jangan semuanya dilakukan sendiri. Maksudnya kalau punya masalah cerita. Nah, kalau tidak bisa percaya ke orang tua, minimal ke sahabat, ke teman dekat, pasti akan didengar ataupun diberikan solusi. Yang jangan semuanya diselesaikan sendiri karena merasa saya bisa mampu seperti itu. Kemudian yang eksternalnya, ternyata Gen Z sekarang itu hidup di keluarga yang orang tuanya bekerja semua. Jadi merasa bahwa orang tua tidak memperhatikan saya, kurang waktu untuk saya, seperti itu. Makanya dia merasa aku nggak diapa-apain, aku nggak diperhatikan sama ortu kok, lebih baik aku cari pelampiasan gitu, seperti itu. Kemudian tadi pengaruh teman sebaya atau lingkungan yang ada di kehidupannya mereka. Banyak mereka aktif di medsos, bikin grup sendiri gitu kan, bikin apa yang menjadi keinginan dan hobinya. Akhirnya mereka selalu mengandalkan teman-teman yang ada di grup itu. Bagaimanapun itu pengaruhnya sangat banyak, dan yang sudah mengglobal memang bahwa digitalisasi itu seperti mata pisau. Jika kita menggunakannya dengan baik, bisa untuk membuat racikan masakan yang enak misalnya. Tapi kalau tidak bisa kan, maka itu bisa berbalik membunuh dirimu sendiri, pisau itu kan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kurangnya pendidikan akhlak atau agama di adik-adik Gen Z itu, karena generasinya beda. Mereka hidup di zaman yang literasi digitalnya tinggi dibanding dengan tatap muka.
Nah, padahal sebenarnya untuk pemahaman agama masih perlu guru secara fisik, masih perlu tokoh agama yang secara fisik, masih perlu nasihat-nasihat dari guru spiritual yang juga fisik bentuknya, bukan dari medsos, apalagi dari AI seperti itu. Itu kira-kira yang bisa, dan yang untuk mencegah semua terjadi kita perlu menegakkan aturan secara konsisten bahwa yang salah harus dihukum, yang benar harus diberikan reward. Itu yang harus kita tanamkan sejak dini kepada adik-adik semua di Gensi agar mereka hidup teratur, tidak seenaknya sendiri, dan juga bisa mempunyai arah tujuan yang jelas seperti itu. Dan apa yang sebenarnya mereka inginkan itu bisa dicapai jika dia sudah belajar merencanakan mulai dari hal yang kecil sampai yang besar itu secara terstruktur dan sistematis. Tidak tiba-tiba aku pengen jadi dokter, saya bisa, saya pengen jadi, dia harus diawali dengan kejujuran diri sendiri dan juga niat dari diri saya itu, kira-kira. Jadi sosmed itu berarti bisa menjerumuskan, bisa juga pasti, bisa positif juga. Betul, gitu, makanya kita bagaimana menyikapinya, betul, bagaimana kita menggunakan aplikasi tersebut. Oke deh. Nah, tadi kan kita udah banyak banget Pak ngomong tentang apa ya, kenakalan remaja nih Pak. Nah, sekarang tuh kan banyak banget nih, kayak aku tuh ditanya, misalkan kita peraturan ini, peraturan itu tuh mereka, bahkan aku sendiri itu menganggap sebagai beban Pak. Padahal munculnya peraturan, dibuatnya peraturan itu untuk memberikan ataupun untuk mengedukasi kepada diri sendiri, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi kadang pun aku juga mikir kayak, kok ngatur-ngatur aku deh, kayaknya kamu bebanku. Kira-kira nih Pak, bagaimana sih Bapak mengajak siswa untuk menaati peraturan tanpa menjadikan rasa itu beban? Nah, gimana itu? Itu bisa kita lihat bahwa kita bisa karena biasa. Saat kita membiasakan sesuatu yang baik dari diri sendiri, misalnya kita bangun pagi nih, saya harus tidur jam 10 dan saya harus bangun jam 4. Jika itu tidak ditanamkan, pasti kita akan kacau balau. Karena hidup itu diawali dari kita bangun tidur pastinya ya. Kita bangun jam 4, kemudian mandi. Kalau yang beragama muslim bisa melaksanakan sholat subuh, habis itu mempersiapkan peralatan yang untuk dipakai sekolah, kita makan pagi, baru berangkat sekolah. Jika orang tidak punya penataan dan kebiasaan seperti itu sangat sulit sekali. Kita tahu semua tokoh-tokoh dunia yang berhasil sampai dengan saat ini, mereka mengawali hidupnya dengan disiplin, itu kebiasaan yang selalu sampai sekarang. Kita bisa lihat nih, saat pasti senang lihat drama Korea, senang lihat kartun Jepang. Kartun Jepang meskipun dia bentuknya kartun, tapi kita lihat beberapa, misalnya di beberapa episode itu kelihatan bahwa di segmen itu, misalnya di tempat umum banyak kita temukan orang membaca buku. Iya benar. Nah, orang Jepang itu literasinya paling tinggi di dunia. Mereka meskipun sudah digital masih pegang buku fisik. Itulah yang membedakan ya mungkin negara maju dengan negara berkembang gitu kan. Kita padahal dulu sudah pernah dijajah Jepang gitu kan. Tapi kan kita meniru mungkin yang hal-hal yang tidak diketahui oleh masyarakat bahwa Jepang ternyata literasi terhadap bukunya sangat tinggi. Di samping itu juga jika kita memulai sesuatu yang dibiasakan dengan baik, nanti akan memberikan suatu pengulangan. Jadi otak merekam kebiasaan kita yang sudah menjadi istilahnya rutin. Gitu. Kita bangun pagi, pasti otak akan menyeting bangun pagi, kayak semacam ada alarm gitu loh. Kalau kita terbiasa berangkat tidur kemudian bangunnya tidak terjadwal, itu otak juga nggak merekam seperti itu gitu kan. Akhirnya bagaimanapun kalau kita mengawalinya dari tidak tertib, hasil akhirnya juga tidak tertib seperti itu. Makanya beberapa sekolah yang berangkatnya dari latar belakang siswa yang berbeda, mereka cenderung menerapkan pakai boarding atau asrama.
Gitu. Oh, karena asrama semua jadwal diatur. Ya, itulah yang membedakan betul dengan teman-teman yang semuanya berangkat dari rumah masing-masing. Beda. Nanti hasil akhirnya antara kedisiplinan dan juga motivasinya berbeda antara yang boarding. Makanya kalau pemerintah sekarang menggiatkan program Indonesia Emas, banyak yang seperti sekolah rakyat itu kan boarding, ada asrama. Diharapkan bahwa tadi karakternya mereka bisa berubah jika mereka diberikan tanggung jawab, kemudian kepatuhan terhadap tata tertib yang ada di sekolah itu diberlakukan dengan sangat tegas seperti itu. Berarti tadi adalah kesimpulannya itu ya Pak ya, untuk kita menjadikan apa ya, untuk menaati peraturan tanpa beban, kita harus membiasakan diri. Iya, untuk diatur. Oh iya, karena kalau kita nggak kebiasaan ya mungkin akan seperti berat itu. Merasakan beban bahwa peraturan jadi musuh kita. Kan tidak boleh seperti itu, bahwa peraturan dibuat adalah untuk ditaati karena itu sudah menjadikan kesepakatan bersama. Misalnya adik-adik sekolah mulai jam 7, selesai jam 15.30, itu kan sudah jadi satu aturan yang harus kita patuhi. Bagaimana kalau kita melanggar itu pasti akan ada hukumannya, akan ada punishment gitu ya. Itu yang harus kita sikapi, jangan dianggap berangkat jam 7 pulang jam 15 itu beban. Kalau nggak mau seperti itu ya mohon maaf, jangan menempuh sekolah gitu kan. Silakan kamu nanti jadi tukang angon atau apa, itu kan yang bebas. Makanya kita belajar dari diri kita. Oh, saya sudah berniat masuk sekolah, bagaimanapun saya harus mentaati peraturan yang lain. Itu membiasakan, itulah yang nanti akan menjadi suatu ritme kehidupan yang nanti insya Allah berujung jadi masa depan yang lebih baik menurut saya. Seperti itu. Itu teman-teman. Teman-teman pada kayak bilang, aku ke beban banget pulangnya jam segini. Padahal itu sebuah aturan, gimana kalau kita melakukannya dengan sepenuh hati, dengan kebiasaan, itu akan menjadi terasa ringan. Itu ya Pak ya. Oke, setelah kita tadi banyak ngobrol tentang kenakalan remaja, tentang bullying, nah kita kan lagi ada itu ya Pak ya, di era-era beberapa akhir kan viral banget tentang demo ya Pak ya. Nah kira-kira nih Pak, kira-kira kalau dari Bapak fenomena pelajar itu kan ada yang ikut turun ke jalan, kan demo ikut cuan. Nah bagaimana sih Bapak melihat kondisi sekacau ini? Gitu ya. Siap. Kita awali semuanya dengan persepsi dan visi yang sama dulu, bahwa pemerintah tidak melarang pelajar untuk demo atau mengeluarkan pendapat di muka umum, karena itu sudah dijamin dengan Undang-Undang Dasar pasal 28E ayat 3 itu berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dan undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Tetapi perlu adik-adik dan juga teman-teman semua diketahui bahwa penyampaian pendapat harus sesuai aturan. Ada koridornya, ada rambu-rambunya. Itu yang mungkin lupa. Dipikirnya kalau merdeka itu sama dengan bebas. Ternyata tidak. Merdeka itu adalah bebas yang bertanggung jawab. Ada aturannya menyampaikan pendapat di muka umum, bahwa harus memberitahukan kepada aparat keamanan. Pemberitahuan ya, bukan pemberian izin. Jadi memberitahukan dulu. Siapa yang sebagai koordinator lapangan, menyuarakan tentang tuntutannya apa, pesertanya berapa orang. Jelas berarti ya Pak? Betul. Jadi teman-teman kami aparat itu untuk bisa memetakan, saya harus mengamankan misalnya jumlah 500, 100, 1000, itu kan beda. Kata kuncinya itu bahwa Anda menyampaikan pendapat akan kami berikan pengamanan. Asumsinya seperti itu, jangan dibalik bahwa saya menyampaikan pendapat nanti pasti dibubarkan. Itu tidak. Kita rubah dulu visinya seperti itu biar sama konsepnya, bahwa teman-teman aparat itu memberikan ruang dan menjaga adik-adik semua menyampaikan pendapat, misalnya demo turun jalan agar tertib dan tidak disusupi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemarin itu kejadiannya bukan teman-teman polisi menangkap orang yang demo, tetapi adalah pelaku perbuatan anarkis, merusak
fasilitas umum, melakukan perusahaan tempat-tempat pemerintah gitu kan, dan juga bahkan yang tidak tahu menau ini kemarin kejadiannya di Semarang itu ada mobil parkir dilempar oleh semacam petasan dan kebakar. Oh, kebakar. Nah, mobilnya sama pemiliknya kan nggak tahu, nggak ngikut-ikut gitu kan. Padahal itu juga di luar tempat yang dilakukan demo seperti itu. Itu kan sudah bukan masuk kategori penyampaian pendapat lagi ya. Makanya kemarin ada beberapa orang yang ditangkap tapi sudah baru dipulangkan, tapi yang melakukan kegiatan anarki atau perusahaan fasilitas itu dikenakan hukuman seperti itu. Jadi dipahami semua, adik-adik semua, tidak ada larangan menyampaikan pendapat di muka umum, tidak ada. Tetapi patuhi apa yang menjadi ketentuan-ketentuannya seperti itu. Jadi kami pun selalu mengedukasi kepada teman-teman sekolah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk bisa adik-adik diberikan ruang untuk bisa mengungkapkan pendapat terkait situasi kondisi yang ada sekarang ini, tapi dibatasi hanya di satuan pendidikan. Kayaknya itu bisa tadi ada organisasi lewat OSIS, kemudian lewat guru BP. Pak, saya seperti ini, saya pengennya pemerintah juga peduli kepada itu, silahkan sampaikan. Yang penting kan tidak usah turun ke jalan, karena tadi bahwa turun ke jalan itu tidak serta-merta membuat kita akan mendapatkan apa yang kita tuntut. Karena mekanismenya juga ada, bahwa setiap keputusan yang dibuat adalah sudah ada musyawarah atau rapat yang ada di perwakilan masyarakat, yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, ada pemerintah. Nah, itulah yang sudah kita lakukan agar nanti apa yang menjadi tuntutan suara masyarakat itu bisa diwadahi secara baik. Kalau semuanya bilang sendiri-sendiri itu kan ya susah gitu kan. Indonesia ada 275 orang penduduknya. 275 itu berbeda-beda keinginannya, bagaimana menyatukan, kan tidak bisa. Pasti oh ya, yang ini pengen harga-harga pada turun, yang ini pengen pendidikan gratis, yang ini pengen akses terhadap komunikasi dan digital bisa lebih cepat, itu kan banyak. Tapi kita beberapa ternyata sama. Yang penting fasilitas layanan umum jadi lebih baik, itu intinya. Jadi tidak semuanya secara pribadi itu mengusulkan harus dipenuhi, ya kan, tidak bisa seperti itu. Kita hidup pasti dalam lingkup wadah sosial masyarakat, mulai dari tadi titik terendah dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan terakhir di pusat atau negara, seperti itu. Oke, jadi itu tidak ada larangan ya Pak? Tidak ada. Menyuarakan aspirasi. Betul. Untuk kita mengusulkan, Pak, kita mau ini, mau ini. Namun harus sesuai peraturan. Iya, setuju. Tidak boleh anarkis. Iya. Tidak boleh merusak fasilitas umum. Karena itu yang rugi itu nggak hanya kita, tapi juga masyarakat. Betul. Lain. Iya. Yang nggak ikut-ikut, ternyata malah sekarang jadi ikut kena imbasnya. Iya, betul. Ya, Pak, ya. Oke. Nah, ini Pak, kira-kira Pak, untuk pendekatan Bapak selaku Bapak Satpol PP untuk bisa menyampaikan aspirasi nih Pak, kira-kira tuh apa sih Pak pendekatan usaha Bapak atau usaha Satpol PP kepada siswa untuk tetap boleh kok menyuarakan aspirasi tapi dengan cara yang sehat, itu bagaimana sih Pak? Apa kira-kira Pak? Tadi sudah kita lakukan hari ini di SMK 1 Pringapus. Kita ada acara Satpol PP Go School, dari mulai apel, kemudian ada talkshow, dan yang ini sampai ke podcast. Nah, ini salah satu bentuk nih. Dari tadi di apel kita minta interaktif dengan adik-adik siswa-siswi untuk bisa bertanya jawab dengan kita, gitu kan. Ternyata bisa ada interaksi yang cair seperti itu. Tadi juga di acara sosialisasi yang talkshow juga banyak menanya yang berinteraksi dengan narasumber, dan terakhir podcast ini ada Mbak Lia, Delia, host, dan juga para penonton, adik-adik semua yang bisa saling kita berkomunikasi secara digital tentunya di sini, bahwa kami Satpol PP hadir untuk bisa lebih mendekatkan adik-adik semua dengan pemerintah, khususnya dengan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah. Kami berusaha
kepada adik-adik, karena generasi muda itu kan energinya berlebih nih, punya daya pikir yang kritis. Kekritisan itu tolong wujudkan ke hal yang positif, gitu kan. Saat kita punya ide kreatif yang harusnya dilakukan oleh silahkan suarakan. Banyak kanal-kanal aduan ataupun kanal-kanal penyampaian pendapat di kami. Contoh di Satpol PP atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ada kanal aduan kepada lapor gub. Silakan tulis apa yang perlu diadukan kepada gubernur, yang tentunya nanti secara khusus ditujukan kepada siapa. Pak, kami di wilayah ini belum ada misalnya layanan bis Trans Jateng. Nah, silakan laporkan di situ. Kemudian, Pak, ini kok tetangga saya nyetel radio atau musik keras-keras sampai malam saya tidak bisa tidur. Silakan lewat lapor gub juga bisa. Kami juga Satpol PP menerima, kami punya Instagram, punya Twitter atau X, punya TikTok, punya WA yang nanti bisa lihat di websitenya Satpol PP. Semua ada kanal-kanal pengaduan yang semua itu untuk mewadai masukan dari masyarakat. Kalau kami tidak dilapori, kami tidak dikasih tahu, kami tidak bisa tiba-tiba hadir, gitu kan. Kami bukan malaikat. Kami adalah manusia sama seperti adik-adik. Yang penting kita dikasih tahu, kita diberikan info. Pak, tolong yang di sekolah A itu kok anak-anaknya pada nakal-nakal, pada resek-resek. Oke, nanti kita berikan pembinaan di sana. Jadi tolong jangan anggap kami seperti orang lain atau pihak asing yang tidak bisa diberi tahu tentang hal-hal seperti itu. Kami terbuka. Makanya kami sering yuk teman-teman SMA SMK silahkan undang kami. Tidak perlu takut gitu kan. Tapi ya itu tadi, kami di provinsi, adik-adik di 35 kabupaten kota sekolahnya misalnya tidak bisa, kami harus hadir semua dalam waktu yang sama. Pasti oh ya karena wilayahnya ada di kabupaten A dengan satpol kabupaten A saja ya gitu. Itu kan kepanjangan tangannya. Ya, itu yang penting kan kami semua bisa merespon apa yang tadi dimintakan aduan ataupun keinginan dari adik-adik atau masyarakat di Jawa Tengah seperti itu. Jadi sangat terbuka sekali untuk aduan-aduan. Betul. Nah, teman-teman semuanya yang mau ngaduin apapun itu, langsung hubungi Bapak lewat website ya, Pak? Iya, website Satpol PP. Ya. Medsosnya silakan di-follow. Jangan di-follow artis-artis Korea aja gitu kan. Satpol PP juga perlu di-follow gitu. Oke deh, dari tadi kita sudah membicarakan tentang banyak sekali dari demokrasi, demo ya Pak, dari demo tentang kenakalan remaja. Nah, selanjutnya nih Pak, teman-teman tuh pada tanya, kira-kira nih Pak, untuk menertibkan anak-anak itu bukan hanya peran Bapak saja, bukan hanya peran Satpol PP saja, namun juga ada peran orang tua, ada peran Bapak Ibu guru. Nah, menurut Bapak, sejauh mana sih peran guru dan orang tua di lingkungan sekolah dalam mencegah siswa ikut anarkis? Oke, betul sekali. Kami tidak mampu melakukan semuanya itu sendiri, Dek Lia, bahwa kita perlu peran serta, bahwa orang tua adalah mempunyai waktu yang lebih lama dengan anak-anak, dengan para adik-adik siswa itu dibandingkan dengan kami yang di Satpol PP. Bahwa anak di rumah harus dibuat merasa bahwa dirinya nyaman ada di rumah. Itu tanggung jawab atau tugas dari orang tua. Jangan memberikan tadi bahwa proses bullying itu bisa diawali dari rumah, dari orang tua yang membeda-bedakan kepada anaknya perlakuannya. Mohon maaf, misalnya si adik karena dia masih kecil dianggapnya perlu perhatian lebih, tapi si kakaknya karena udah gede dibiarin aja. Itu suatu bentuk bully menurut saya. Nggak boleh seperti itu, wong. Masing-masing punya fungsi dan juga sama-sama sebagai anaknya harus berimbang gitu kan, bahwa kakak karena sudah dewasa maka perlu tanggung jawab seperti ini, adik meskipun masih usianya kecil harus punya tanggung jawab juga seperti itu. Jadi jangan membedakan karena salah satu anak merasa paling disayang. Itu adalah bentuk awal dari kita menghilangkan bullying yang ada di sekolah, ataupun tadi yang keinginan anak-anak yang jadi anarkis karena
karena dari rumah dia sudah berangkat nih dengan rasa ketidakadilan. Oh, orang tua saya aja ternyata pilih kasih kepada adik saya atau kepada kakak saya, yang seperti itu yang harus dihilangkan. Kemudian yang sekolah, pasti waktu adik dari jam 7 sampai jam 15.30 pasti habis di sekolah. Makanya sekolah punya peran yang sangat besar untuk itu. Tapi Bapak Ibu guru kan juga punya waktu untuk mengajar, waktu untuk mendidik adik-adik, pasti di sela-sela waktu mengajar seperti itu. Maka perlu bantuan dari adik-adik semua. Yuk kita sama-sama, kalau sudah di sekolah, pengganti orang tua kita adalah Bapak Ibu guru. Jadi apa yang dikatakan Bapak Ibu guru itu adalah wakil dari orang tua selama di sekolah, seperti itu. Jadi patuhi, pedomani apa yang menjadi arahan Bapak Ibu, tentunya yang pasti yang baik, yang benar, dan yang pasti memberikan hasil-hasil yang positif buat adik-adik semua. Jadi jangan sedikit-sedikit misalnya dimarahi guru terus nanti dilaporkan orang tua, diupload di medsos gitu kan, itu bukan seperti itu maksudnya gitu. Kalau boleh saya cerita, pada waktu saya sekolah dulu, ya begitu ada hukuman dari guru karena misalnya tidak mengumpulkan tugas, dihukum, misalnya disuruh berdiri di kelas, pulang saya cerita nih ke orang tua, tahu apa hasilnya? Saya dihukum lagi gitu kan, karena bagi itu orang tua malu, kamu sudah disekolahkan tapi membuat orang tua jadi namanya jelek, ya iki anak sopo kan, mesti seperti itu. Tapi kan sekarang enggak, lapor orang tua malah orang tuanya datang ke sekolah, gantian marah-marah ke itu yang berbeda. Kita harus punya guru, kepala sekolah, karyawan yang ada itu adalah pengganti orang tua. Jadi apapun itu hargai mereka, patuhi mereka sebagaimana orang tua di rumah, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu guru memberikan peringatan, teguran, kemudian bahkan hukuman yang itu tidak terlalu berat, itu wajib untuk kita patuhi, seperti itu. Karena kalau kita tidak seperti itu, mana lagi yang akan memberikan ataupun mengawasi kita kalau di sekolah, seperti itu. Oke, jadi tidak hanya serta peran bapak saja ya, tapi juga orang tua tuh sangat penting banget, terutama ya, setiap harinya kita juga di rumah, betul. Dan juga peran bapak ibu guru di sekolah sangat penting sekali untuk mengganti orang tua dan juga bapak sampah. Oke deh. Dari sekian kita banyak bincang-bincang yang sangat bermanfaat tadi ya Pak, tiba saatnya kita mendengarkan pesan-pesan Bapak. Siap. Apa nih Pak, pesan Bapak untuk SMK Negeri 1 Prengampus, terutama siswa-siswinya, agar semakin disiplin Pak, semakin hukum, dan semakin semangat buat menjalani sekolah setiap hari. Oke, pesannya mungkin semua ya, bagi adik-adik SMK Negeri 1 Prengampus dan juga para penonton yang ada di Indonesia maupun di dunia. Jadi tadi yang disampaikan pada waktu di awal bahwa adik-adik semua kita bisa karena terbiasa. Biasakanlah untuk memulai awal dari hal-hal yang baik, maka insya Allah nanti akan berakhir dengan baik. Jangan sekali-sekali menggadaikan hidupmu hanya untuk hal-hal yang tidak baik. Pasti kita akan merugi nanti selama hidupnya. Banyak waktu yang kita lakukan untuk hal-hal yang positif selama di sekolah, di rumah, bahkan di lingkungan. Jalin komunikasi dengan banyak orang, dan tentunya pasti itu semuanya berdampak baik dengan kita. Hindari berteman, berhubungan dengan orang-orang yang toksik, gitu ya, toksik, yang bikin kita jadi jelek, yang bikin kita jadi putus asa, itu hindari, nggak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga secara general, adik-adik adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Insya Allah nanti di 2045 ada dari antara adik-adik yang jadi pemimpin Indonesia. Ada kan jadi presiden, mungkin ada jadi menteri, gubernur, bupati, wali. Itulah yang jadi pemicu semangat adik-adik semua. Jangan pernah menyerah di awal, jangan pernah putus asa sebelum kita melakukan apa yang harusnya bisa kita lakukan, seperti itu. Tetap semangat, tetap hormati guru, karena guru adalah pengganti orang tua. Kemudian saling peduli kepada sesama. Dan yang terakhir, dan itu perlu dipahami sampai dengan saat ini, biar nanti kedepannya anak cucu kita bisa merasakan, jaga alam kita dari
pencemaran lingkungan seperti itu. Jadi tetap semangat ya Pak ya. Betul. Untuk kita bisa terus semangat itu apa ya Pak? Bisa mengingat apa yang besok kita cita-citakan nggak sih? Ya. Kayak aku mau jadi ini, berarti aku harus semangat dong. Setiap hari sekolah harus rajin, Betul. disiplin dan lain-lain untuk menggapai apa yang kita inginkan. Kayak gitu ya Pak ya. Betul sekali. Oke deh. Nah kira-kira nih Pak, siswa itu kan biasanya sangat apa ya Pak? Sulit untuk menaati peraturan, ya kan Pak? Nah, gimana nih Pak siswa bisa menanamkan sikap tata aturan dari sejak dini Pak, baik di sekolah maupun di luar sekolah? Karena menurut saya pun juga dari dulu sulit untuk menerapkan aturan dari sekolahan sejak dini. Gitu ya. Kira-kira tipsnya gimana sih Pak gitu? Tipsnya kalau kita mau patuh pada peraturan kan memang dari hati kita, dari diri kita, bahwa kita harus ikhlas nih. Kita hidup dalam lingkungan apapun berarti harus mengikuti aturan yang ada di lingkungan itu. Jadi kalau nggak salah itu ada peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, jadi selama adik-adik semua pengen berada di lingkungan yang adik-adik semua ada di dalamnya, maka patuhi, ikuti aturan yang ada di lingkungan itu. Jangan membikin apa istilahnya manusia ataupun orang yang berlawanan arah ataupun frontal, itu pasti adik-adik akan tersingkir gitu kan. Jadi kita berusaha apa yang menjadi komitmen bersama di suatu lingkungan kita patuhi. Kita adalah bagian dari sistem itu. Jika kita melihat tata surya, itu kan pasti terdiri dari matahari, kemudian planet-planet. Jika misalnya planet-planet itu tidak patuh pada aturan dari orbitnya, dia akan mental, itu pasti hilang, tidak akan ada di tata surya itu. Contohnya seperti itu. Jika kita ada di dalam ekosistem yang sama, misalnya SMK Negeri 1 Pringapus, kita tidak taat peraturan yang ada di wilayah itu, mohon maaf, Anda bukan bagian dari SMK Negeri. Anda ada di keluarga Bapak Surono misalnya, gitu kan. Bagaimanapun aturan Bapak Surono pasti punya. Makanya kalau tidak mau mengikuti aturan ya silahkan, nanti siap-siap dicoret dari kakak, gitu kan. Gampangnya seperti itu, bahwa itu tadi, bahwa peribahasa di mana bumi dipijak langit dijunjung itu harus menjadi pedoman kita. Kita harus bisa menyesuaikan diri, jangan anti terhadap aturan yang sudah ditetapkan secara bersama, gitu. Dan pertanyaan yang terakhir nih Pak, untuk mengakhiri podcast kali ini. Siap. Oke deh, nah jika ada satu pesan singkat nih Bapak untuk Bapak kepada para pelajar tentang pentingnya disiplin, berkarakter dan tertib, kira-kira apa itu Pak? Kira-kira ya buat kami dan juga buat teman-teman yang lagi nonton. Oke, adik-adik semua, para penonton podcast SMK Negeri 1 Pringapus, bahwa disiplin jadi kata kunci kita meraih cita-cita dan tujuan hidup kita. Diawali dengan disiplin, disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin semua kehidupan pasti akan memberikan rencana pencapaian cita-cita itu lebih terstruktur, tertata, bisa sampai tercapai. Jika Anda berangkat dari ketidakdisiplinan, jangan harap Anda bisa mencapai cita-cita. Semuanya, semua yang sudah memberikan contoh, orang-orang besar, tokoh-tokoh di dunia itu berangkat bahwa dari kehidupan disiplinlah saya bisa mewujudkan cita-cita itu. Jadi jangan ragu-ragu lagi, mulai dari kita untuk belajar hidup disiplin dimanapun kita berada. Nah, jadi gitu guys, untuk kesimpulannya dari podcast kali ini, dari awal tuh sudah banyak banget ya Pak. Motivasinya, saran-sarannya, ceritanya bahkan dari Bapak Komar ya Bapak ya? Iya. Bapak Komar tuh banyak banget guys. Nah, salah satunya adalah dari awal tadi kita tahu ternyata tugas Satpol PP tidak hanya
menganu apa ya Pak itu yang di pinggir jalan apa ya Pak? Ngejar-ngejar PKL. Tidak hanya itu aja. Gusur-gusur rumah. Nah, rahasia adik-adik yang bolos gitu. Benar, saya tahu juga pentingnya kita bijak dalam bermedia sosial. Karena itu jejak digital tidak akan pernah hilang. Betul. Itu tidak akan pernah hilang. Jadi berhati-hatilah, smartlah dalam bermedia sosial. Selain itu juga kita juga tadi membahas tentang demo yang gimana kita Bapak ataupun kepolisian sangat terbuka sekali oleh demo asalkan sesuai dengan peraturan dan juga tata tertib gitu. Dan juga manfaat sih pesan ya Bapak ya. Pesan tadi sudah banyak banget pesan dari Bapak kepada kita, kepada saya, kepada penonton untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk karakter kita menjadi lebih baik. Itu sudah banyak banget. Terima kasih Bapak. Sama-sama Delia. Semoga kami bisa seperti salah satu dari kami bisa seperti Bapak. Amin. Bisa menginspirasi, bisa menjadikan teladan bagi masyarakat. Dan kami mau doanya semoga kami siswa SMK Negeri 1 Pringapus bisa mencapai cita-citanya. Amin semua. Dan kami doakan juga kepada Bapak dan juga para Satpol PP lainnya terima kasih menjadi lebih semangat lagi dalam menjalankan tugas negara, diberikan kelancaran, kesehatan dalam menjalankan tugas. Baik Bapak, terima kasih kepada Bapak Eko. Saya akhiri gitu ya Bapak ya. Selamat siang dan terima kasih guys. Selamat siang. Jangan lupa tonton episode podcast selanjutnya. Bye. Terima kasih. Terima kasih.